Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Sakalaini wal Fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. Nabiuna al-amirunahi fala ahadun abarobi qalila minhu wala nabi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali muhtahimi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin. Ta'a ilallahi fal mustamsikuna bihi, mustamsikuna biha li ghairi muhtasimi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid alal muslimin.
Faqan nabiyina fi khalqi wa fi khuluqi wa lam yudanuhu bi ilmi wa la karomi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik alal muslimin wa kulluhum rasulillah multamisu harba minal bahri rasba minal diyami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik alal muslimin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah musta'in. Rabbal ladina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arba'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Allati khassa man sa'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati khassa ta'ala bi jamil kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi malau ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi ala jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna wa sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi salikina ala nahji fanalu khairan wafiran. Amma ba'd. Dumateng para alim, para asatidz, shaimin shaimat, mustami'in mustami'at, jamaah kuliah asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang baik ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti pengajian rutin kuliah asar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kami sanjungkan kepada Sayyidul Wujud Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita semua kelak mendapatkan syafa'ul udwa, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari ini melakukan puasa yang ke-20 ya Bu. Ya Pak. Ke-21. Ya, tidak terasa ya, kita sudah memasuki 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Ya. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat Ibu ya. Ya Pak,
tetap semangat ya, jangan sampai kendor ya. Sebab Lailatul Qadar itu didapat ya, dari kita istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Hatta kamu itu ya, hatta kita semua dalam kondisi tidur ya, kalau kita tidurnya ya baca sholawat ya, kita niatkan istirahat agar kita mampu melakukan ibadah kepada Allah ya, itu juga kita juga walaupun dalam kondisi tidur itu juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya. Jadi Lailatul Qadar intinya itu didapat dari hati yang hidup ya, bukan yang mata yang melek ya, tapi hati yang hidup ya, walaupun tidur tapi hatinya tetap hidup ya, berzikir kepada Allah. Mereka itu mendapatkan Lailatul Qadar. Yang jelas kita yakin semuanya mendapatkan Lailatul Qadar ya. Ciri-cirinya ya itu adalah kita semangat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya. Nanti bisa dilihat setelah ya, Ramadan di bulan Syawal ya, kalau sholat fardunya masih pepek 5 waktu ya, apalagi ditambah dengan sunnah-sunnahnya, itu berarti orang tersebut mendapatkan Lailatul Qadar ya, itu ciri yang utama ya. Tapi kalau setelah Ramadan bulan Syawal males, tambah males-malesan melakukan ibadah, ini berarti tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumhi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadisu sani utawi hadis kang kaping pindho. Ajazani ngijazaini ingsun bihi ing hadis sapa al-alama wong kang banget alime, yaitu Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri ya. Ba'da an ajazani ing dalem sawise yen toh ijazai ni ingsun bihi ing hadis sapa Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhatus Syafi'i yang bermadhab Imam Syafi'i. An masayihi saking pira-pira gurune Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad musalsalan hale hadis musalsal atau sanad itu bersambung bil awliyati ila Abdullah bin Umar sampai kepada Abdullah bin Umar bin As. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya hadis ini ya, dari Imam Nawawi ya, sampai gurunya ya, terus bersambung ya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah. Anahu setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang welas. Iku yarhamuhum melasi ing rahimuna sapa ar-rahmanu dat kang akeh welase. Tabaraka wa ta'ala. Irhamu maka pada ulasa sapa sira kabeh man ing wong fil ardi ing dalem bumi. Yarhamkum mangka melasi ing sira kabeh ya, sapa man makhluk kabeh makhluk bisamai ing dalem langit. Ya, jadi orang-orang yang punya belas kasihan, orang-orang yang punya kasih sayang ya, terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik itu ya makhluknya Allah, baik itu manusia ataupun hewan yang lain ya, makhluknya Allah yang lain itu akan disayangi oleh makhluk-makhluk di langit. Orang yang punya kasih sayang ya, orang tua kasih sayang kepada anaknya, anaknya kasih sayang kepada orang tua, orang tuanya, suaminya sayang kepada istrinya, istrinya juga sayang kepada suaminya ya, atau sayang kepada tetangganya ya,
punya belas kasihan kepada tetangganya, kepada saudaranya, ya, ini nanti akan disayangi oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Ya. Dulu ada suatu sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, itu sowan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Nyuwun dipun didoakan supaya dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi tanglet, ya, dosa apa sing sampai lakoni dari kanjeng Nabi? Tapi dheweke ora belum waleh, ya. Saya malu kepada Allah, ya. Saya malu kepada Allah, ya. Pokoknya doa saya ya Rasul, doa saja ya Allah agar ya Rasulullah agar saya diampuni dosanya, ya. Nah, setelah pulang, ya, beberapa hari kemudian, ya, Rasulullah SAW mendapat kabar dari malaikatnya dari malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, tamu yang datang minta didoakan agar diampuni dosanya, ya, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kaget, ya. Takon maring malaikat, wahai malaikat, apa yang dilakukan orang tersebut, ya? Kok gampang nemen, ya? Gusti Allah ngampuni wong mau, ya. Terus malaikat niku cerita, ya, ari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sak badane wangsul saking ngriki, ya Rasul sak badane sowan saking panjenengan, ya. Wong mau, ya, dirangkul-rangkul putrane anak-anake, ya, disambut anake disikep-sikep saking senenge, ya, maring wong tuane semono uga bapane seneng maring anake, ya, sangat kasih sayang. Ya, begitu juga ibunya, istrinya langsung menyambut suaminya dengan penuh kasih sayang. Inilah yang menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita harus punya kasih sayang kepada siapa saja, ya, terutama kepada, ya, suami istri, kepada keluarganya. Ya, ini yang menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun. Ya. Makanya kalau kita pengen, ya, dikasih oleh Allah, kita harus berbaik-baik kepada keluarganya, ya. Pengen digampangkan rizkinya, pengen dimurahkan rizkinya, ya, kita juga harus, ya, punya kasih sayang kepada sesama, kepada keluarganya. Itu ciri, ya. Itu kunci. Kalau pengen kita dijembarkan rizkinya, ya, diberkahi hidupnya, kita harus punya kasih sayang, terutama kepada keluarganya, ya. Keluarga sing rupek rezekinya, ya, yang seret rezekinya biasanya kalau keluarga kurang akur, ya, senengnya tukaran, kayak sing nyebabna rezekinya seret, ya. Maka harus punya kasih sayang, ya. Kepada hewan juga begitu, ya. Kita harus punya kasih sayang, ya. Ada suatu cerita, ya, mengapa disebut dengan Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah itu bapaknya kucing, ya. Nama aslinya adalah Abdurrahman, ya. Ya, suatu ketika, ya, Abdurrahman iki, ya, wong sing jendel, ati alamiku otaknya bebel, ora cerdas, ya. Pengen mondok maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengen belajar maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi lebih bisa, ya, tapi tatkala ada kucing lagi kedinginan, ya, Abu Hurairah itu atau Abdurrahman, ya, langsung pakaiannya itu diselimutkan kepada kucing, ya, yang akhirnya mendapat barokahnya, ya, itu berkat kasih sayangnya kepada kucing, ya. Ilmunya, otaknya jadi cerdas, ya. Sehingga Abu Hurairah itu banyak sekali meriwayatkan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkat punya kasih sayang kepada hewan, ya, kepada kucing, ya, sehingga dia mendapat barokahnya menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, sehingga mampu, ya, meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah dari, ya, punya kasih sayang kepada hewan. Nah, sebaliknya orang-orang yang, ya, kasar, orang-orang yang, ya, tidak suka kepada hewan, ya,
Itu ada suatu cerita dalam hadis, ya, wanita yang disiksa sebab akibat mensiksa mengkurung kucing, ya. Anak wadon, ya, niku ngurung kucing, ya. Ora dipakani, ora diwehi mangan, ora diwehi minum, ya. Sampai akhirnya kucingnya mati di dalam kamar, ya. Ini akhirnya wanita tersebut akhirnya disiksa oleh Allah dalam neraka. Ini akibat menyiksa kucing atau hewan. Jadi orang yang punya kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang di bumi, ya, ataupun, ya, di dalam bumi, orang tersebut nanti akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih sayang oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikasih sayangi oleh orang-orang makhluk-makhluk di langit, ya. Makhluk di langit itu jumlahnya sangat banyak dibanding dengan makhluk yang ada di bumi. Itu banyak makhluk yang di langit. Makanya kalau makhluk di langit itu sudah punya kasih sayang, ya, memohonkan ampun kepada makhluk-makhluk di bumi, ya, yang punya kasih sayang, tentunya orang tersebut akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, doa makhluk-makhluk di langit itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal makna utai makna ar-rahimuna, wal makna utai makna ar-rahimuna wong kang belas kasihan liman maring wong fil ardi ing dalam bumi min adamiyin bayane min adimin saking pira-pira manusia wal hayawan lan pira-pira makhluk lam yukmar kang ora diperintah lam yukmar kang ora diperintah dikoti kelan mateni hewan bil isani kelan bagus ilahi maring hewan. Yahsunu maka bagusi sapa ar-rahmanu zat kang maha welas ilahi maring makhluk, maring sahas, maring manusia. Irhamu maka badhaulasan sapa sir kabeh man ing wong tastatiuna kang kuwasa sapa wong antarhamuhu yang to pada melasi sapa wong ing makhluk min asnafi makhluqatihi saking pira-pira golongane makhluke Allah Subhanahu wa taala. Walau hori akilin, walaupun tidak punya akal, bisa pokoti kelawan kasih sayang. Jadi kasih sayang yang dimaksud kasih sayang adalah kasih sayang kepada sesama manusia, kepada hewan, ya, walaupun kepada hewan-hewan yang tidak, tentunya hewan yang tidak disuruh untuk dibunuh. Sebab ada hewan, ya, kalau hewan yang boleh dibunuh, ya, boleh dipateni, ya, kayak ule, ya, cecak, ya, apa kan boleh, itu kan boleh dipateni, ya, silakan saja dibunuh, dipateni, ya. Kalau kita mampu memberikan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahman akan mengasihi orang-orang yang berbuat kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Semampunya, ya, semampunya kita memberikan kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Walau hori akilin, walaupun, ya, kita punya kasih sayang kepada orang yang tidak punya akal. Ya, seperti tadi, ya. Orang tua kasih sayang kepada anaknya, ya, anaknya kasih sayang kepada orang tuanya, ya. Kepada siapa saja walaupun orang tersebut, ya, tidak punya akal, ya, atau idiot, tetap kita tetap disayangi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Apalagi kalau kita punya kekuasaan, ya, sebagai seorang pemimpin, ya, dengan kekuasaannya membuat suatu kebijakan, ya, yang intinya kebijakan tersebut, ya, itu kasih sayang, yang berisi kasih sayang kepada, ya, manusia, kepada orang-orang yang perlu dikasihi, ya. Seperti beri program tentang, ya, agar orang miskin itu mendapatkan, ya, mendapatkan jatah atau mendapatkan bagian, ya. Itu suatu kebijakan yang bagus, tentunya pahalanya lebih banyak. Wa du'aikum lan doane sira kabeh lahum maring makhluk Allah bi rahmati kelawan kasih sayang wal maghfirati lan ampunan yarhamkum mangka melasi ing sira kabeh sapa al malaikatu malaikat waman lan
zat rahmatu utawi rahmate zat amatun maring kabeh li ahli samai maring kabeh ahli langit aladinahum kang utawi ahli langit iku aksarul akeh min ahli ardi tinimbang penduduk bumi ya. Juga kita punya kasih sayang ya terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu dengan mendoakan ampunan kepada umatnya Nabi Muhammad itu juga termasuk kasih sayang agar ya umatnya Nabi Muhammad itu dipanjangkan umurnya, dibanyakan rizkinya, diampuni dosanya. Itu juga termasuk doa yang berisi kasih sayang. Ini juga menyebabkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau kita berdoa itu jangan cuma untuk dirinya sendiri saja. Kita mendoakan orang lain juga berarti mendoakan diri sendiri ya, seperti Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad ya. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad. Itu kan berarti mendoakan kepada umatnya Nabi Muhammad agar dikasihi, agar dirahmati, agar diampuni dosanya ya. Itu pulang ya doanya kembali kepada diri kita sendiri ya. Itu juga yang menyebabkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Cuma kita pun kalau mendoakan tidak ya, mendoakan kepada orang lain tidak semata-mata kita langsung doakan ya agar diampuni dosanya. Umpamanya kita doa ya kepada orang yang ahli maksiat ya, orang yang ahli maksiat minta doa kepada kita agar diampuni dosanya, semua dosanya. Tapi orang tersebut tidak mau merubah sikapnya, tidak mau tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mendoakan ya, kecuali ya kalau kita ya memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan kepada mereka. Ya kena ya kontak doa kena agar diampuni dosanya, tapi dengan syarat kon kudu tobat maring Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kudu ya, ngadoi kebiasaane ya, umpamane kanca-kanca ya, sing biasa ngejak ya, berbuat dosa kita tinggalkan, kita ganti teman-teman yang soleh-soleh ya. Kebiasaan yang buruk harus disesali ya. Kemudian kita benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru boleh kita mendoakan agar diampuni dosanya ya. Kemudian kita juga tidak boleh mendoakan orang fakir umpamanya agar mendapatkan rezeki yang banyak. Orang yang fakir tapi males-malesan ya, esuk-esuk tangi turu, males-malesan tok ora gelem kerja ya, senenge ya turu-turunan tok ya, senenge dolan-dolanan tok ya. Wae didongakna agar rezekine akeh ya, agar rezeki luas. Itu juga tidak boleh, harus ditarbiyah dulu, harus dididik dulu ya, agar semangat kerjanya, agar ya tidak jadi orang yang malas ya. Kita boleh mendoakan kalau orang tersebut ya rajin ya. Boleh kita doakan ya. Syaratnya kamu harus bekerja, harus mau bekerja, harus mau ya berusaha ya. Nanti kita doakan kamu rezekinya nanti lancar, luas, banyak ya. Jadi tidak serta-merta kita mendoakan kepada orang yang ahli maksiat atau orang yang males-malesan sebelum tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini adalah dalilnya nih. Walaya jusulan ora oleh opo, walaya jusu ora kongang, ora oleh. Disasin kadhe suwi siji opo ayat yang tendonga sapa sira li jamil muslimina maring sakabeh muslim bihobri jami dunubihim kelawan ngampuni dosane sekabehe manusia. Ayatul fakiri utan donga sapa al fakiri fakirin maring wong kang fakir binahwi mi'ati dirain kelawan sepadane 100 dinar. Walaysa lahulan ora nono lahu kadhe wong ya wong sing fakir, wong sing netepaken maksiat ya. Jihadu bitasri kelawan gampangaken minha saking doa. Nah, jadi di dalam pertama ya kita harus mentarbiyah dulu, mendidik orang tersebut agar rajin, agar mau bekerja. Nanti kita doakan agar
rezekinya lancar, rezekinya banyak. Ya, diampuni dosa-dosanya selagi kamu tidak melakukan suatu maksiat kembali. Ro'a ningali sapa Al-Ghazali Imam Ghazali binaumi ing dalam turu pakila maka dinucapaken lahu maring Imam Ghazali ma fa'alallahu bika apa yang kau telah dilakukan Allah bika kelawan panjenengan. Pakola maka ngucap sapa Imam Ghazali aufikni baina yadayhi wa qala li bima qadamta alayya fasurtu adkuru amalin faqala lam akbaluha wa inna ma qabiltu minka data yaumin nuzilat dababatu ala madada qalamika kita subhi wa anta taktubu ataraktu atabata ya. Hatta akhadha ataha rahmatan ya. Suatu ketika muridnya Imam Ghazali ya, itu mimpi bertemu dengan Imam Ghazali dalam suatu tidur. Mimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Ya. Kemudian takon, ya, sahabat mau, ya, santrine, maring Imam Ghazali. Apa yang telah Allah lakukan, Allah perbuat terhadap kamu, wahai Imam Ghazali? Ya, dari Imam Ghazali, saya dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah berkata, amal apa yang kamu bawa menghadapku wahai Imam Ghazali? Ya, dari Imam Ghazali menceritakan ya semua amal-amalnya, semua ibadahnya diceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karangan-karangannya, karya-karyanya, ibadah-ibadahnya, ya, sholat-sholatnya, ya baik itu sholat yang wajib maupun sholat tahajud, semuanya kebaikannya diceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab Allah napa? Ya, lam akbaluha. Ya, saya tidak menerima amal-amalnya kamu wahai Imam Ghazali. Tapi yang kami terima ya, itu adalah pada suatu ketika tatkala kamu sedang menulis suatu kitab ya, itu panjenengan niku ya nemoni laler ya, niku lagi nginung tintane sing aku lagi gono nulis ya. Lamun pesantren-pesantren gemyen ya niku biasanya tintane niku anggone ares ya. Ares niku kapure wit gedang ya Bu ya. Wit gedang arane ares ya. Niku dikecek-kecek ya. Kemudian ya dikeringkan, ditaruh air ya, dikasih tinta ya. Niku go nulis ya. Biasa ya. Lamun saya kita pernah nulis saya langsung pulpen ya. Zaman yang santri gini gue ya. Nulisnya nggo ares dari tinta go nulis ya. Semoga Imam Ghazali ya tatkala lagi nulis iku ya tintane diinungi apa? Dinungi laler ya. Tintane dinung lalat ya, dinung laler ya. Tatkala lagi dinung laler ya Imam Ghazali membiarkan agar laler ya kenyang dalam minum endah ya, nginungnya warid kuli ya dibiarkan endah nginungnya warid ya. Sehingga Imam Ghazali akhirnya mandek tuli ya lagi nulis ya mandek sebab ngenteni laler nginung warid ya. Niki amal niki ya dari Allah Subhanahu Wa Taala sing nyebabna Imam Ghazali niku ya masuk surgane Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kudu amal-amal silia sing diterima oleh Allah, tapi sebab amal cilik ya sing rupane ya membiarkan laler nginung ya siku sing nyebabna ridhone Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi artinya kita itu tidak boleh meremehkan amal walaupun itu bentuknya kecil, sekecil apapun amal ibadah kita itu tidak boleh kita remehkan. Barangkali amal yang sedikit itu yang menyebabkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi itibar. Jadi kita tidak boleh membiarkan, tidak boleh mengabaikan amal-amal walaupun itu kecil. Maghrib jam berapa Bu? Pak. Jam itu Pak. Ya. Ya. Azhadu an la ilaha illallah
astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.